Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita telah dipertemukan lagi dalam pertemuan yang kedua dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di mana pada kali ini kita akan masuk pada materi yang berikutnya, yaitu tentang produk dan proses rekayasa perangkat lunak. Pada pertemuan ini kita akan membahas dua bab yang sangat penting dalam rekayasa perangkat lunak, yaitu yang bagian pertama kita akan membahas tentang masalah produk perangkat lunak, dan yang kedua kita akan membahas tentang proses dalam rekayasa perangkat lunak. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk yang bagian pertama, yaitu tentang produk perangkat lunak. Pada zaman sekarang, kita tidak bisa terpisah dari sebuah perangkat lunak. Seperti yang telah dijelaskan pada materi yang lalu, bahwa perangkat lunak ini telah menjadi bagian dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam segi ekonomi, dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang teknologi, dan sebagainya. Perangkat lunak sebagai produk yang telah dikembangkan oleh sebuah perusahaan perangkat lunak, atau bahkan kita sendiri yang bisa mengembangkan perangkat lunak itu, telah menjelma menjadi kekuatan yang sangat menentukan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena sebuah perangkat lunak itu menjadi sebuah mesin yang dapat mengendalikan dalam hal pengambilan keputusan. Sebagai sebuah produk, perangkat lunak ini diintegrasikan ke dalam segala bentuk sistem dan di berbagai bidang yang ada di dalam kehidupan kita. Perangkat lunak sebagai produk ini bahkan telah menjadi pengendali bagi kemajuan baru di segala bidang, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga bahkan sampai pendidikan tinggi dan dalam ilmu rekayasa genetika. Jadi perangkat lunak itu sangat berperan penting dalam segala aspek kehidupan kita. Perangkat lunak ini ternyata memiliki peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan kita. Di satu sisi, perangkat lunak berperan sebagai sebuah produk yang telah dikembangkan oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Di sisi lain, sebagai sebuah produk, ternyata perangkat lunak ini juga mempunyai peranan yang lain, yaitu sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Jadi berbeda dengan produk-produk fisik lainnya, seperti contohnya mobil. Nah, mobil ini ternyata diproduksi oleh sebuah perusahaan otomotif, tetapi di sisi lain, mobil ini tidak bisa digunakan menjadi sebuah alat untuk memproduksi mobil lain. Beda halnya dengan sebuah perangkat lunak. Perangkat lunak ini menjadi sebuah produk yang dibangun oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi. Tetapi di sisi lain, perangkat lunak yang dibangun tersebut ternyata juga bisa digunakan sebagai alat untuk memproduksi perangkat lunak yang lain. Nah, sehingga artinya apa? Bahwa di sini perangkat lunak ini berlaku sebagai dasar untuk kontrol komputer. Bisa juga digunakan sebagai komunikasi informasi dan sebagai alat penciptaan bagi program-program atau perangkat-perangkat lunak yang lainnya. Jadi di sini keunikan sebuah perangkat lunak. Ternyata dia mempunyai peran ganda. Selain sebagai sebuah produk yang memang dikembangkan oleh suatu perusahaan, ternyata perangkat lunak ini bisa juga digunakan sebagai alat yang digunakan untuk memproduksi perangkat lunak yang lainnya. Coba bandingkan dengan produk-produk fisik lainnya. Tidak bisa. Nah, disinilah keunikan sebuah perangkat lunak. Kemudian bagaimana perangkat lunak ini berkembang dari waktu ke waktu. Nah, di sini akan saya gambarkan bagaimana evolusi perangkat lunak itu dari tahun ke tahun, di mana dimulai dari era yang pertama kali sebuah perangkat lunak tersebut berevolusi hingga sampai pada tahun 2000-an. Nah, di sini digambarkan perjalanan perangkat lunak dari tahun 50-an hingga tahun 2000-an, dari era pertama hingga era yang keempat bahkan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada era pertama, yaitu sekitar tahun 1950-an, perangkat lunak itu ternyata berorientasi pada batch. Di era pertama, perangkat lunak ini ternyata juga sangat terbatas dalam hal distribusinya. Kemudian di waktu yang sama, perangkat lunak yang dihasilkan, yang dibangun, masih bersifat custom build atau bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan si pemesan pelanggan. Jadi masih berorientasi pada pelanggan. Kemudian seiring berjalannya waktu, sekitar pertengahan tahun 1960-an, di era yang kedua, ternyata perangkat lunak ini sudah mulai fokus pada multi-user atau bisa digunakan oleh banyak orang secara bersama-sama. Kemudian di waktu yang sama,
perangkat lunak juga fokus pada proses yang secara real time atau diakses secara langsung. Kemudian juga sudah berorientasi pada database. Kemudian juga di era yang kedua ini software-software yang dibangun atau perangkat lunak yang dibangun juga sudah fokus pada sebuah produk. Nah, kemudian sekitar pertengahan 70-an hingga tahun 80-an, perangkat lunak memasuki era yang ketiga, yaitu sudah fokus pada sistem terdistribusi, kemudian embedded intelligence, dan kemudian juga fokus pada perangkat lunak yang dibangun untuk menyesuaikan hardware-hardware dengan biaya yang rendah, untuk menekan kebutuhan biaya. Kemudian masuk pada era 90-an hingga tahun 2000-an, perangkat lunak ini sudah masuk pada era yang keempat, dan fokusnya sudah juga berbeda. Pada era yang keempat ini perangkat lunak sudah fokus pada sistem yang berbasis desktop yang sangat powerful, kemudian berorientasi pada objek, kemudian bahkan sudah dimulai dengan adanya pengembangan sistem-sistem pakar, jaringan saraf tiruan, kemudian komputasi yang bersifat paralel, dan bahkan sudah berorientasi pada jaringan komputer. Nah, apalagi sekarang sudah masuk ke era yang terbaru ya. Saat ini bahkan perangkat lunak ini sudah memasuki era-era yang lebih maju lagi, lebih canggih, yaitu bahkan sudah adanya machine learning, kemudian bahkan juga ada deep learning dan sebagainya. Tetapi selama perangkat lunak itu berevolusi dari tahun ke tahun, dari satu era ke era yang lain, ternyata muncul beberapa masalah. Salah satunya apa? Terjadinya kemajuan perangkat keras yang terus berlanjut. Artinya apa? Dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, ternyata perangkat keras itu atau hardware juga berkembang. Nah, seiring perkembangan perangkat keras, perangkat lunak itu juga harus ikut menyesuaikan. Sehingga di sini timbul masalah-masalah. Bahkan masalah yang terjadi ketika melakukan pengembangan sebuah perangkat lunak, biaya-biaya yang dikeluarkan pun juga ikut meningkat. Kemudian di sisi lain, kemampuan untuk membangun program baru ini juga tidak dapat memenuhi kebutuhan perangkat lunak yang baru. Karena perangkat lunak ini dituntut untuk berkembang, maka kemampuan untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak tersebut pun juga harus dikembangkan. Nah, di sisi lain, pemakaian komputer yang tersebar luas pun juga membuat masyarakat semakin tergantung pada perangkat lunak yang semakin reliabel. Nah, otomatis perangkat lunak yang reliabel ini juga akan semakin dituntut karena masyarakat tersebut memiliki kebutuhan yang semakin berkembang. Otomatis perjuangan yang diperlukan untuk membangun perangkat lunak tersebut juga harus dipenuhi, sehingga kemampuan untuk mendukung program tersebut ada yang terhambat oleh buruknya desain serta sumber daya yang tidak memadai. Perangkat lunak yang dikembangkan tersebut ternyata mempunyai karakteristik-karakteristik yang sangat berbeda dengan sebuah produk yang bersifat fisik. Jadi karakteristik perangkat lunak yang dikembangkan dari tahun ke tahun tersebut ternyata mempunyai ciri atau karakteristik yang mirip. Jadi karakteristik yang pertama dari suatu perangkat lunak itu salah satunya adalah perangkat lunak lebih merupakan elemen logika. Jadi bukan merupakan elemen yang bisa dirasakan secara fisik. Sehingga perangkat lunak tersebut memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ya karena salah satunya adalah perangkat lunak itu dibangun dan dikembangkan. Jadi tidak dibuat dalam bentuk yang klasik, tidak dibangun secara manufaktur. Tetapi perangkat lunak itu dibangun dan dikembangkan. Jadi dapat dikembangkan dari produk yang sudah ada contohnya. Perangkat lunak yang sudah ada kemudian dikembangkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kalau kita menemukan ada suatu perangkat lunak dari satu versi berkembang menjadi versi-versi yang lainnya, nah itu artinya apa? Bahwa versi yang terbaru itu merupakan pengembangan dari versi sebelumnya, tidak benar-benar merupakan sebuah produk baru yang dikembangkan dari awal. Berbeda dengan sebuah produk fisik lainnya. Kemudian di sisi lain, perangkat lunak itu tidak mengenal adanya istilah usang. Artinya apa? Bahwa perangkat lunak itu tidak akan pernah mengalami yang namanya aus, kerusakan. Berbeda dengan produk fisik lainnya. Contohnya misalnya mobil. Mobil itu ketika dipakai seiring berjalannya waktu akan semakin usang, semakin aus. Kemudian komponen-komponen yang rusak atau yang usang tersebut diganti dengan komponen yang baru. Tetapi beda lagi dengan perangkat lunak. Perangkat lunak itu tidak akan pernah mengenal istilah usang. Dipakai sampai kapanpun, perangkat lunak itu akan tetap sama. Yang rusak itu apa? Mungkin perangkat kerasnya. Tetapi dari sisi perangkat lunak, dia tidak akan pernah mengalami kerusakan. Yang ada mungkin hanya masalah ketinggalan zaman, masalah up to date-ness-nya.
Jadi perangkat lunak itu tidak akan pernah mengalami rusak. Misalnya kalau mengalami rusak pun, apakah ada komponen itu dijual secara terpisah? Kita hanya membeli komponen tertentu saja, misalnya perangkat lunak tersebut mengalami masalah, tidak akan ada yang jual. Jadi perangkat lunak itu hanya sekedar mengalami ketinggalan zaman saja, bukan mengalami kerusakan. Kemudian karakteristik perangkat lunak yang lainnya apa? Yaitu sebagian besar perangkat lunak itu dibuat secara custom build. Artinya apa? Bahwa di sini mengikuti keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang terus meningkat. Kebutuhan siapa? Ya kebutuhan pelanggan, kebutuhan developer, kebutuhan manajemen, kebutuhan dari sisi hardware-nya, dan sebagainya. Dan perangkat lunak itu tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Jadi tidak seperti produk fisik lainnya. Ya, membangun sebuah produk dirakit dari komponen-komponen yang ada. Misalnya membangun mobil, dirakit dari komponen chassis, dari komponen bodinya, komponen roda, komponen mesin, dan sebagainya. Tetapi tidak begitu pada suatu perangkat lunak. Dia dibangun secara utuh, tidak dirakit sendiri-sendiri secara terpisah. Nah, kemudian ketika sudah diimplementasikan, developer hanya sekedar mengembangkan dari yang sudah ada, tidak membangun awal. Nah, sehingga dilihat dari sisi kegagalan atau tingkat kegagalannya, sebuah software itu sangat berbeda dibandingkan dengan tingkat kegagalan pengembangan sebuah hardware. Nah, di sini kita lihat ada sebuah grafik yang menggambarkan tingkat kegagalan hardware dari mulai pertama kali dibangun hingga sampai pada waktu tertentu ketika sudah dipakai. Nah, kita lihat di sini, di bagian awal. Hardware ketika pertama kali diciptakan, ini tingkat kegagalannya sangat tinggi. Karena pada saat proses awal pembuatan hardware, si pengembang hardware ini masih melakukan proses trial and error. Masih proses uji coba, proses awal pengembangan, kemudian masih proses testing, dan sebagainya. Nah, jadi tingkat kegagalannya pun masih tinggi. Seiring berjalannya waktu, hardware ini kan otomatis akan diperbaiki, dan seterusnya ya, sampai sebelum didistribusikan, sampai sebelum dijual. Nah, sehingga pada titik tertentu, ketika hardware tersebut sudah siap untuk didistribusikan, terletak pada titik yang paling sempurna, yang mendekati kesempurnaan. Nah, sehingga tingkat kegagalannya pun yang paling rendah, kemudian siap untuk dijual atau didistribusikan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu setelah dipakai oleh orang, oleh masyarakat, si hardware tersebut akan mengalami kerusakan, keausan. Karena hardware ini ketika dipakai semakin lama pasti akan semakin lemah kinerjanya, sehingga dia akan semakin rusak. Komponen-komponennya pun juga akan semakin aus. Nah, sehingga pada suatu titik tertentu hardware tersebut akan benar-benar mati. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, lalu bagaimana dengan sebuah software? Jadi kalau dalam hardware ini kan tingkat kegagalannya pada proses awal pembuatan sangat tinggi, kemudian akan semakin turun seiring berjalannya waktu setelah dipakai oleh masyarakat, kemudian akan kembali naik, sehingga kegagalannya pun akan semakin meningkat kembali. Tapi hal ini akan berbeda dengan sebuah software atau sebuah perangkat lunak. Secara ideal, software itu di awal memang mengalami tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Pada saat proses pembuatan pertama kali, sebuah perangkat lunak itu pasti juga akan memiliki tingkat kegagalan yang maksimal. Artinya apa? Bahwa pada saat pembuatan kan si developer pasti akan melakukan proses trial and error. Ketika pertama kali diimplementasikan menggunakan sebuah code, source code tertentu, menggunakan bahasa pemrograman tertentu, ketika diuji coba, dites mandiri oleh si developer, dia pasti akan mengalami trial and error. Tingkat errornya masih sangat banyak. Nah, kemudian diperbaiki sebelum benar-benar didistribusikan. Pada suatu titik tertentu, software tersebut sudah mendekati kesempurnaan. Sudah tidak ada bug, kemudian tingkat errornya sudah diminimalisir, dan sebagainya. Sehingga ketika sudah mendekati kesempurnaan, perangkat lunak tersebut sudah siap untuk didistribusikan. Nah, kemudian setelah dipakai oleh si pelanggan, software tersebut akan tetap sama kondisinya. Dia tidak akan pernah mengalami kerusakan. Yang rusak kemungkinan hanya hardware-nya, tetapi dari sisi software dia tidak akan mengalami kerusakan. Nah, sehingga grafik tingkat kegagalan sebuah software itu bentuknya akan stabil setelah software tersebut didistribusikan. Jadi secara ideal, kurva tingkat kegagalan sebuah perangkat lunak itu akan bentuknya seperti ini. Di awal sangat tinggi tingkat kegagalannya, kemudian akan semakin turun. Semakin turun seiring berjalannya waktu, dia akan terus stabil dalam kondisi yang sama. Tetapi
pada kenyataan, tingkat kegagalan software itu tidak bisa seperti ini. Memang secara teoritis, secara idealnya, software itu tingkat kegagalannya akan tetap ketika sudah didistribusikan. Tetapi seiring perkembangan zaman, ternyata kebutuhan pelanggan itu juga meningkat, kebutuhan perangkat kerasnya juga semakin berkembang. Itulah yang membuat tingkat kegagalan software ini berubah-ubah. Nah, artinya apa? Bahwa tingkat kegagalan sebuah software itu tidak bisa diprediksi. Ya memang secara ideal kalau tidak ada faktor luar yang mempengaruhi adanya perubahan terhadap suatu perangkat lunak, secara ideal perangkat lunak itu tidak akan mengalami kegagalan setelah proses distribusi. Nah, tetapi karena adanya masalah-masalah dari faktor lain, faktor pelanggan, faktor perangkat keras, atau faktor lingkungan yang lain, itulah yang menyebabkan tingkat kegagalan sebuah software itu tidak bisa diprediksi. Terkadang stabil, terkadang tingkat kegagalannya meningkat lagi karena ada faktor lingkungan yang mempengaruhi, dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai produk, perangkat lunak itu ternyata juga memiliki komponen-komponen. Namun, komponen yang ada pada perangkat lunak ini berbeda jauh dengan komponen-komponen pada perangkat keras. Komponen yang ada di dalam sebuah perangkat lunak itu tidak bisa dirasakan secara fisik. Karena komponen yang ada di perangkat lunak itu sebenarnya sebuah informasi. Sebuah informasi yang tersimpan dalam dua bentuk dasar. Yaitu yang pertama, informasi yang tidak bisa dieksekusi atau non-machine executable, dan sebuah informasi yang dapat dieksekusi mesin atau mesin executable. Kemudian komponen perangkat lunak yang berikutnya yaitu tentang reusability-nya atau pemakaian ulangnya. Jadi perangkat lunak ini harus bisa dipakai ulang. Jadi jika perangkat lunak ini memiliki tingkat reusability yang sangat tinggi atau dapat dipakai secara berulang-ulang, maka perangkat lunak tersebut memiliki kualitas yang sangat tinggi. Nah, kemudian komponen perangkat lunak ini juga harus bisa didesain dan diimplementasi sehingga dapat dipakai lagi pada program yang berbeda-beda. Misalnya, kita menginstal sebuah aplikasi A. Aplikasi A ini kan tidak hanya bisa dipakai pada sistem operasi tertentu saja, tapi perangkat lunak A ini juga harus bisa dipakai pada sistem operasi yang berbeda. Si aplikasi A ini dapat diinstal di sistem operasi Windows. Tetapi di sisi lain, aplikasi A ini juga harus bisa diinstal di sistem operasi yang lain, misalnya untuk Linux, untuk Mac OS, dan sebagainya. Artinya apa? Ketika aplikasi ini bisa diinstal di berbagai platform, maka perangkat lunak ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Nah, beberapa mitos tentang perangkat lunak ini ternyata juga muncul seiring berjalannya waktu dari satu era ke era yang lain. Nah, ternyata mitos-mitos ini dianggap sebagai sumber permasalahan terhadap perangkat lunak. Mitos tentang perangkat lunak ini merupakan asumsi masyarakat sebenarnya tentang permasalahan yang sebenarnya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Jadi ada 3 kelompok yang biasanya direlasikan, dihubungkan dengan mitos pengembangan perangkat lunak. Yaitu yang pertama ada kelompok manajemen. Kelompok manajemen ini terdiri atas para pimpinan biasanya ya, para manajer yang bertanggung jawab terhadap pengembangan perangkat lunak. Jadi biasanya masyarakat berasumsi bahwa manajer itu punya tanggung jawab terhadap perangkat lunak, terhadap pengembangan perangkat lunak. Jadi perangkat lunak yang dipakai itu harus berkembang, harus mengikuti perkembangan zaman. Siapa yang bertanggung jawab? Pimpinan. Tetapi di sisi lain, perangkat lunak tersebut dikembangkan juga atas permasalahan customer. Jadi yang bertanggung jawab terhadap perkembangan perangkat lunak itu adalah customer atau pelanggan. Jelas ini juga suatu mitos yang tidak benar. Pelanggan tidak bertanggung jawab atas perkembangan perangkat lunak. Kemudian di sisi lain, mitos perangkat lunak ini juga dilekatkan dengan praktisioner atau praktisi. Jadi masyarakat itu berasumsi bahwa praktisi atau kita kenal dengan istilah orang yang terlibat langsung dalam pembuatan perangkat lunak itu yang bertanggung jawab terhadap perkembangan perangkat lunak tersebut atau si developernya. Jelas 3 kelompok ini yang biasanya dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan adanya perangkat lunak. Nah, padahal ini tidak benar, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi yang sebenarnya terjadi, yang seharusnya bertanggung jawab terhadap perkembangan perangkat lunak itu bukan hanya dari 3 kelompok ini saja, tapi kita semua orang yang terlibat, mulai dari pengembangan perangkat lunaknya, orang yang melakukan pengumpulan kebutuhan, orang yang melakukan desain, orang yang mengimplementasikan, kemudian orang yang melakukan pengujian terhadap perangkat lunak sebelum didistribusikan, kemudian orang yang menggunakan perangkat lunak, dan sebagainya. Semua orang terlibat dalam permasalahan pengembangan perangkat lunak. Jadi tidak hanya berasal dari 3 kelompok ini saja.
Nah, sekarang kita beralih ke subbab berikutnya, yaitu tentang proses perangkat lunak. Kenapa kita harus mempelajari tentang proses perangkat lunak? Dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak, itu kita harus bisa memahami bagaimana proses pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Jadi ada framework atau kerangka kerja yang dapat dijadikan panduan ketika kita melakukan sebuah pengembangan perangkat lunak. Apa sih yang dimaksud dengan proses perangkat lunak itu sendiri? Proses yang dimaksud di sini adalah kerangka kerja untuk melakukan tugas-tugas yang digunakan untuk membangun perangkat lunak dengan kualitas yang sangat tinggi. Nah, perangkat lunak ini dibangun dengan menentukan pendekatan yang akan digunakan ketika nanti akan dikembangkan. Jadi, jenis perangkat lunak yang akan dikembangkan itu nanti dapat digunakan untuk menentukan metode-metode yang akan digunakan selama proses pengembangan. Nah, pendekatan-pendekatan di sini yang dimaksud meliputi apa saja? Ya, meliputi teknologinya, kemudian metodenya, serta bahkan alat-alat otomatis yang akan digunakan untuk mengembangkannya. Kemudian dilihat dari sisi porsinya, seberapa besar sih proses ini berkontribusi terhadap pengembangan perangkat lunak. Untuk melihat seberapa besar porsi dari sebuah proses perangkat lunak itu, bisa kita lihat dari lapisan rekayasa perangkat lunak di sini. Nah, jadi yang menjadi batu landasan untuk menopang terjadinya rekayasa perangkat lunak ini sebenarnya adalah fokus kualitasnya. Jadi porsi terbesar ketika kita melakukan pengembangan perangkat lunak itu adalah fokus terhadap kualitas perangkat lunak tersebut. Nah, karena kualitas yang tinggi ini akan menentukan bagaimana proses itu akan dilakukan. Kemudian, ketika kita sudah menentukan bagaimana proses pengembangan perangkat lunak itu akan dijalankan, otomatis kita bisa menentukan metode apa yang tepat untuk melakukan proses tersebut. Kemudian setelah kita menentukan metodenya, baru kemudian kita bisa menentukan alat atau tools apa yang akan kita gunakan selama proses pengembangan perangkat lunak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang menjadi batu landasan untuk menopang terjadinya rekayasa perangkat lunak itu sebenarnya pada fokus kualitasnya. Nah, kemudian proses rekayasa perangkat lunak tersebut merupakan penghubung antara teknologi secara bersama-sama dan memungkinkan adanya perkembangan perangkat lunak yang tepat waktu dan rasional. Kemudian di sisi lain, metode rekayasa perangkat lunak itu bisa memberikan teknik untuk membangun perangkat lunak yang meliputi analisis kebutuhan, konstruksi program, desain, kemudian pengujian, bahkan hingga sampai ke maintenance-nya. Kemudian untuk tools rekayasa perangkat lunak ini tersendiri juga memberikan topangan yang secara otomatis ataupun semi otomatis untuk menopang terjadinya proses dan metode yang digunakan selama terjadinya rekayasa perangkat lunak. Fase umum yang dilalui ketika melakukan rekayasa perangkat lunak ini ada 3. Yang pertama yang dilakukan adalah fase definisi. Nah, di mana pada fase definisi ini si pengembang itu fokus pada apa atau what. Nah, maksudnya apa? Ini adalah fokus pada informasi yang akan diproses. Kemudian selain informasi, dia juga fokus pada fungsi dan performa yang dibutuhkan. Kemudian juga fokus pada tingkah laku sistem yang diharapkan. Kemudian juga fokus pada interface yang akan dibangun, hingga bahkan batasan sistem yang dianggap sukses. Nah, jadi komponen-komponen inilah yang menjadi fokus pada fase definisi. Nah, kemudian fase yang kedua yaitu fase pengembangan. Pada fase pengembangan, developer fokus pada bagaimana atau how. Pada fase pengembangan ini, si developer fokus pada data yang dikonstruksikan. Kemudian bagaimana fungsi-fungsi tersebut diimplementasikan ke dalam sebuah perangkat lunak. Selain itu, developer juga fokus pada prosedur yang akan diimplementasikan, pada detailnya. Kemudian juga bagaimana interface akan dikarakterisasi. Ketika pada fase definisi, developer hanya fokus pada apa interface-nya, pada interface apa yang akan ditampilkan di dalam sebuah perangkat lunak. Nah, tetapi pada fase pengembangan, si developer berubah, yaitu fokus pada interface tersebut. Bagaimana interface tersebut dikarakterisasi. Nah, kemudian si developer juga fokus pada desain tersebut diterjemahkan ke dalam coding. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana pengujian terhadap perangkat lunak tersebut akan dilakukan, termasuk bagaimana metodenya, bagaimana cara melakukannya, kemudian siapa yang akan dilibatkan dalam pengujian tersebut, dan sebagainya. Fase yang terakhir pada rekayasa perangkat lunak yaitu fase pemeliharaan. Nah, jadi di sini developer sudah fokus pada pemeliharaan. Ketika melakukan pemeliharaan atau maintenance, biasanya ini sudah melibatkan pihak-pihak luar, misalnya pihak pelanggan, pihak manajemen, penguji, dan sebagainya. Sehingga yang menjadi fokus developer pada fase pemeliharaan ini adalah fokus pada perubahan atau change.
ketika si developer ini melibatkan seorang penguji atau tester, maka dia akan dihubungkan dengan koreksi kesalahannya. Ketika si tester ini menemukan suatu kesalahan terhadap perangkat lunak setelah hasil uji coba, hasil pengujian, maka si developer ini perlu melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahannya. Nah, kemudian ketika perangkat lunak ini sudah melibatkan seorang pelanggan atau user secara langsung, maka lingkungan user inilah yang akan menjadi fokus si developer. Karena biasanya pelanggan-pelanggan ini memiliki kebutuhan-kebutuhan yang semakin berkembang. Sehingga perangkat lunak pun juga harus ikut dikembangkan sesuai dengan perubahan-perubahan terhadap kebutuhan si pelanggan. Nah, lalu perubahan-perubahan apa saja sih yang terjadi pada fase pengembangan ketika sudah melibatkan pihak eksternal? Nah, salah satunya adalah perubahan terhadap kerusakan. Jadi kerusakan atau cacat yang terjadi pada sebuah perangkat lunak ini harus dilakukan pada saat proses perubahan, pada saat proses maintenance. Jadi ketika cacat ini ditemukan pada saat tahap maintenance, maka si pengembang perangkat lunak ini harus segera melakukan perbaikan atau koreksi. Kemudian perubahan pada fase pengembangan yaitu perubahan terhadap adaptasi. Nah, artinya apa? Bahwa perangkat lunak ini juga harus ikut berkembang, beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Ketika perangkat keras di sekitarnya mengalami perubahan, misalnya terjadi perkembangan perangkat kerasnya, kemudian terjadi perkembangan aturan bisnis dari suatu perusahaan yang menggunakan perangkat lunak tersebut, atau karakteristik-karakteristik produk eksternal yang lainnya juga mengalami perubahan. Nah, sehingga perangkat lunak yang dipakai juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Nah, sehingga perangkat lunak ini harus bisa mengikuti perkembangannya, atau istilahnya perangkat lunak yang dipakai ini harus bisa beradaptasi. Selain beradaptasi atau karena adanya koreksi terhadap kesalahan, perangkat lunak ini juga dituntut untuk berkembang. Dari sisi developer pun juga harus melakukan perkembangan secara mandiri, harus melakukan perluasan. Sehingga jika memungkinkan, perluasan yang dilakukan oleh pihak developer ini bahkan melampaui kebutuhan fungsi originalnya. Jadi tidak harus menunggu adanya permintaan dari si pelanggan. Nah, sehingga kenapa terkadang kalau kita menginstal suatu aplikasi, aplikasi tersebut meminta update dan sebagainya. Karena adanya perkembangan, adanya enhancement dari pihak perusahaan. Kemudian perubahan terhadap perangkat lunak ini juga terjadi akibat adanya pencegahan atau prevention. Nah, biasanya perangkat lunak ini kan juga mengalami adanya serangan-serangan biasanya atau perubahan-perubahan akibat usia. Nah, sehingga untuk mengantisipasinya perlu diadakan suatu pencegahan atau prevention. Pengembang perangkat lunak harus bisa melakukan pencegahan sedini mungkin sebelum resiko-resiko tersebut terjadi. Nah, resiko-resiko yang dimaksud itu apa? Ya, salah satunya faktor adanya perubahan karena usia. Kalau kita kaitkan dengan evolusi perangkat keras itu kan dari waktu ke waktu akan semakin berkembang. Dari sisi performanya, dari sisi kapasitas, dan sebagainya akan terus berkembang. Seiring perkembangan zaman tersebut, perangkat lunak juga harus bisa mengantisipasi sedini mungkin. Jangan sampai ketika perangkat keras itu berkembang, perangkat lunak tidak bisa mengikutinya. Nah, sehingga harus bisa menyesuaikan kedua sisi. Kedua belah pihak antara perangkat lunak dan perangkat keras ini harus beriring berjalan bersama-sama. Tidak hanya perangkat kerasnya saja yang berkembang, atau juga sebaliknya hanya perangkat lunaknya saja yang berkembang. Nah, sehingga untuk mengantisipasi munculnya resiko-resiko yang lebih besar terhadap permasalahan-permasalahan perangkat lunak, maka diperlukan adanya umbrella activities atau kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap perangkat lunak. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja yang diperlukan untuk melindungi masalah-masalah terhadap perangkat lunak? Ya, salah satunya adanya kontrol dan pelacakan proyeknya. Jadi seseorang itu tidak sekedar membangun, kemudian diimplementasikan, kemudian didistribusikan, pemeliharaan, selesai, tidak. Tetapi di sisi lain sebagai seorang pengembang perangkat lunak kita juga harus melakukan kontrol terhadap proyek yang sedang kita kerjakan. Jangan sampai perangkat lunak yang kita bangun ini lepas kendali. Ketika ada pelanggan meminta perubahan, kita sudah tidak bertanggung jawab. Kemudian ketika ada perubahan perkembangan perangkat keras, kita lepas tangan. Jangan sampai terjadi. Kita tetap harus melakukan kontrol, memegang kendali terhadap perangkat lunak yang sudah kita bangun, meskipun itu sudah dipakai oleh masyarakat. Nah, di sisi lain kita juga harus melakukan review secara teknis. Nah, di mana review teknis ini dilakukan secara formal sesuai dengan pedoman-pedoman ketika kita menjadi seorang pengembang perangkat lunak. Kemudian kita juga harus menjamin bahwa kualitas perangkat lunak yang kita bangun ini tetap tinggi.
Kemudian kita juga harus melakukan pengelolaan terhadap konfigurasi perangkat lunak, kemudian dokumen-dokumen yang kita hasilkan dan dibutuhkan itu juga harus disiapkan. Dokumen-dokumen penting untuk melakukan perkembangan perangkat lunak itu pun juga harus kita siapkan. Jangan sampai ketika kita membangun sebuah perangkat lunak itu tidak memiliki dokumentasi sama sekali. Karena dengan adanya dokumentasi ini, kita bisa melakukan pelacakan, kita bisa melakukan kontrol, dan bahkan kita juga bisa menjamin kualitasnya. Kenapa? Karena seorang penguji perangkat lunak ini untuk menjamin kualitas perangkat lunak tersebut tetap tinggi dengan cara apa? Melihat dokumentasi-dokumentasinya selama proses pengembangan perangkat lunak. Nah, kemudian kegiatan lain yang digunakan untuk melindungi terjadinya masalah, ini juga terkait dengan manajemen reusabilitasnya atau perangkat lunak tersebut bisa dipakai kembali. Jangan sampai perangkat lunak yang kita bangun, yang kita distribusikan, sudah tidak bisa dipakai lagi di masa mendatang. Kemudian perangkat lunak juga harus bisa diukur. Diukur apanya? Ya, diukur dari sisi finansialnya, apakah pengembangan perangkat lunak tersebut memakan biaya yang sangat tinggi atau biaya yang sangat rendah, apakah efisien, kemudian waktu yang digunakan apakah molor, apakah efektif waktunya, kemudian dari sisi kualitas, apakah bisa diukur kualitasnya, dari sisi reliabilitasnya, kemudian dari sisi reusabilitasnya, dan sebagainya. Dari segala sisi tersebut harus bisa diukur dengan baik. Nah, kemudian resiko-resiko yang muncul di kemudian hari juga harus bisa dikelola dengan baik oleh si pihak pengembang. Karena apa? Karena ketika perangkat lunak tersebut sudah didistribusikan ke pelanggan, kepada masyarakat secara umum, akan muncul resiko-resiko yang mengintai. Resiko-resiko apa saja? Ya, salah satunya apa? Ya, faktor perubahan zaman atau faktor perubahan kebutuhan dari sisi pelanggan, kemudian faktor perkembangan perangkat kerasnya, faktor biayanya, dan sebagainya. Ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak, kita terlibat dalam sebuah proyek pengembangan perangkat lunak, kita juga harus memikirkan bagaimana cara mengelola resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi. Nah, kemudian terkait dengan proses pengembangan perangkat lunak, secara umum perangkat lunak itu dikembangkan melalui beberapa tahapan. Yaitu yang pertama terkait dengan requirement analysis dan spesifikasi. Sebagai contoh, misalnya ketika kita mau melakukan pengembangan perangkat lunak atau mengembangkan sebuah sistem informasi. Sistem informasi ini dibangun dengan target siapa? Ini harus kita analisis terlebih dahulu. Ya, kebutuhannya siapa? Kemudian ketika sudah mengetahui targetnya siapa, kemudian kita melakukan analisis terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Apa saja yang dibutuhkan oleh si target, oleh si pelanggan ini untuk diterapkan ke dalam sebuah sistem informasi. Misalnya kalau kita mau mengembangkan sistem informasi sekolah, kebutuhan-kebutuhan apa saja sih yang diminta oleh pihak sekolah agar diterapkan di sistem informasinya? Misalnya ternyata sekolah meminta adanya pengelolaan nilai siswa. Ini adalah salah satu kebutuhan yang perlu kita realisasikan ke dalam sistem informasi. Nah, ketika kita sudah memiliki daftar kebutuhan yang diminta oleh pihak sekolah, ya salah satunya misalnya tadi untuk pengelolaan nilai, kemudian untuk pendaftaran siswa, kemudian untuk manajemen data siswanya, dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan ini kemudian kita gabungkan dengan spesifikasinya. Lalu spesifikasinya seperti apa? Spesifikasi ini tidak hanya terkait dengan spesifikasi perangkat kerasnya saja, tetapi juga termasuk spesifikasi perangkat lunaknya. Kalau dari sisi perangkat keras, misalnya spesifikasi yang dibutuhkan adalah ternyata sistem informasi ini hanya bisa dijalankan dengan komputer yang mempunyai performa yang sangat tinggi, memorinya sekian, mempunyai kapasitas hard disk sekian, dan sebagainya. Nah, lalu spesifikasi terhadap perangkat lunaknya seperti apa? Ya, spesifikasinya misalnya sistem informasi yang kita bangun ternyata hanya bisa dijalankan di Windows saja, tetapi tidak bisa dijalankan di sistem operasi Linux. Nah, ini juga merupakan salah satu analisis spesifikasinya. Atau bahkan misalnya sistem informasi ini ternyata bisa dijalankan secara online. Nah, sehingga tidak perlu platform khusus untuk menjalankannya, tidak perlu sistem operasi khusus. Nah, artinya spesifikasi ini juga harus kita tentukan sejak awal. Karena apa? Karena ini akan menentukan bagaimana kita mendesain sistemnya, bagaimana desain konseptualnya sistem itu akan dibangun. Nah, kemudian ketika kita sudah menentukan bagaimana rancangan sistem itu akan dibangun, kemudian kita bisa merancang bagaimana program itu akan kita buat. Kalau misalnya butuh sebuah database, kita juga akan merancang database-nya. Nah, kemudian dari rancangan-rancangan tersebut kita implementasikan ke dalam bentuk coding. Nah, dari hasil rancangan kemudian si developer mengimplementasikannya ke dalam bentuk coding. Dia melakukan pemrograman. Kalau kita tidak mengikuti langkah-langkah dalam proses pengembangan perangkat lunak,
kemungkinan sebagian besar kita tahunya hanya sekedar coding. Tetapi ketika kita hanya sekedar melakukan coding tanpa ada proses-proses yang lain, tanpa adanya proses analisis kebutuhan, tanpa adanya proses perancangan, dan proses-proses yang dilakukan setelah melakukan coding, kemungkinan besar perangkat lunak yang telah kita buat itu juga tidak mempunyai kualitas yang sangat baik. Setelah kita melakukan coding, pihak developer juga perlu mengadakan proses pengujian. Nah, pada saat proses pengujian ini akan lebih baik jika melibatkan seorang yang sudah memang kompeten dalam bidang pengujian perangkat lunak. Kita tidak bisa melakukan sendiri. Orang yang paling kompeten untuk melakukan proses pengujian, baik itu pengujian terhadap unit, kemudian pengujian integrasinya, dan pengujian terhadap sistemnya, ini adalah memang orang yang sudah bersertifikat penguji. Jadi orang-orang yang sudah bersertifikasi untuk melakukan pengujian terhadap sebuah perangkat lunak. Jadi dia akan tahu seluk-beluknya terhadap standarisasi suatu perangkat lunak. Dia akan hafal tentang standar ISO-nya. Nah, kemudian tahapan berikutnya ketika kita terlibat dalam pengembangan perangkat lunak adalah sistem delivery-nya. Bagaimana kita mendistribusikan perangkat lunak tersebut kepada target atau kepada pelanggannya. Nah, dan yang terakhir adalah sisi maintenance-nya. Jadi setelah perangkat lunak itu terdistribusi kepada si pelanggan sudah memakai dan sebagainya, maka kita pun sebagai seorang developer perangkat lunak juga harus mampu melakukan pemeliharaan atau maintenance. Kita tetap melakukan kontrol ketika perangkat lunak tersebut masih dipakai, kita harus melakukan pemeliharaan. Apabila nanti pelanggan meminta terjadinya perubahan kebutuhan, nah kita juga harus siap. Jangan sampai kita lepas tanggung jawab. Nah, dari kedelapan tahap umum pengembangan perangkat lunak ini, berdasarkan referensi dalam buku Rekayasa Perangkat Lunak, proses pengembangan perangkat lunak ini dibedakan menjadi beberapa model. Model yang paling umum dan paling sering banyak digunakan oleh orang itu adalah model proses pengembangan perangkat lunak yang berbentuk air terjun atau waterfall. Model waterfall ini merupakan sebuah model yang menempatkan semua aktivitas itu sesuai dengan tahapannya, yaitu dengan cara memisahkan dan membedakan antara spesifikasi dan pengembangannya. Nah, kenapa model waterfall ini banyak dipakai orang? Itu karena memiliki kelebihan-kelebihan. Salah satunya adalah bahwa dia itu mudah diterangkan kepada pelanggan yang tidak biasa dengan pembangunan sebuah perangkat lunak. Jadi kita akan dengan mudah menerangkan kepada si pelanggan bagaimana proses pengembangan perangkat lunak itu dilakukan dari satu tahap ke tahap yang berikutnya. Karena dari satu tahap ke tahap yang lainnya ini akan banyak melibatkan pihak. Ketika tahap pertama requirements ya, analisis kebutuhan, kita akan melibatkan pihak pelanggan. Otomatis kita akan mudah menerangkan kepada pelanggan kenapa kita melakukan itu, kenapa kita melakukan analisis kebutuhan. Sehingga si pelanggan akan mudah memahami tahapan-tahapan perkembangan perangkat lunak tersebut. Nanti setelah proses analisis kebutuhan, nanti akan melakukan proses desain, perancangan, kemudian proses development ya atau implementation, kemudian proses testing dan sebagainya. Jadi si pelanggan ini akan bisa memahami. Kemudian keuntungan yang kedua adalah model waterfall ini bisa memberikan pandangan yang tinggi, yang lebih baik kepada si developer terhadap proses pengembangannya itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah model waterfall ini merupakan model yang paling asli, model original dari model-model yang lain. Kebanyakan dari model-model yang lain itu merupakan perkembangan atau perluasan dari model waterfall. Jadi model waterfall ini merupakan dasar dari model-model yang lain. Nah, tetapi di sisi lain, model waterfall ini ternyata mempunyai kelemahan, yaitu pembagian proyek yang tidak fleksibel, karena antara satu tahap dengan tahapan yang lain ini saling ketergantungan. Jadi untuk melakukan proses desain, ini harus menunggu selesainya proses requirement terlebih dahulu. Begitu pula untuk proses development-nya. Untuk melakukan proses development, kita harus menunggu proses desain selesai, dan seterusnya. Jadi ini tidak fleksibel, kita tidak bisa melakukan secara bersama-sama. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan pun juga akan semakin lama. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan saat merespon perubahan kebutuhan customer-nya. Jadi model ini hanya sesuai jika kebutuhan antara customer dengan developer ini telah mengalami kesepakatan dan telah dipahami dengan baik. Lalu model proses pengembangan perangkat lunak yang kedua adalah model evolusi. Nah, model evolusi ini merupakan sebuah pendekatan digunakan untuk melanjutkan aktivitas satu dengan yang lainnya dari satu spesifikasi dan pengembangan serta validasi ini secara cepat.
Nah, jadi pengembangan evolusioner ini berdasarkan pada ide untuk mengembangkan implementasinya ini secara awal. Kemudian memperlihatkan kepada user agar user tersebut bisa memberikan komentar-komentarnya atau memberikan pandangan-pandangannya. Kemudian developer bisa memperbaikinya dari satu versi ke versi yang lainnya hingga sistem tersebut memenuhi standarnya. Jadi di tahap ini tidak ada kegiatan spesifikasi, tidak ada tahap pengembangan dan validasi yang dilakukan secara terpisah. Tapi kegiatan ini dilakukan pada saat yang bersamaan dengan umpan balik yang cepat untuk masing-masing kegiatan. Nah, sehingga developer ini melakukan ketiga kegiatan ini secara bersama-sama. Mulai dari analisis spesifikasinya, kemudian development-nya, hingga proses validasi atau testing, itu dilakukan secara bersama-sama. Sehingga umpan balik itu juga dilakukan secara cepat, hingga sampai perangkat lunak tersebut mencapai pada versi yang terakhir, versi yang paling baik. Sehingga keuntungan menggunakan model evolusi ini antara lain bahwa spesifikasi tersebut dapat dikembangkan secara inkremental. User mendapat pemahaman yang lebih baik dari masalah mereka. Kemudian sistem perangkat lunak juga bisa dapat merefleksikannya. Nah, kemudian model proses yang berikutnya adalah pengembangan sistem secara formal. Pendekatan secara formal ini merupakan pendekatan aktivitas yang didasarkan pada suatu model matematis yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk implementasinya. Pengembangan sistem formal ini merupakan pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak yang memiliki kesamaan dengan model waterfall tadi. Tetapi proses pengembangannya ini didasarkan pada transformasi yang sifatnya lebih matematis, sehingga spesifikasi sistem ini akan diimplementasikan menjadi program yang dapat dijalankan. Tetapi di sisi lain, ketika kita menggunakan model proses formal, akan muncul suatu masalah. Yang pertama yaitu dibutuhkan keterampilan dan pelatihan khusus untuk mengaplikasikan teknik ini. Karena tidak semua orang memahami model proses yang sifatnya matematis. Apalagi ini diimplementasikan ke dalam bentuk notasi-notasi yang sifatnya matematis atau menerapkan sebuah algoritma-algoritma yang terstruktur. Jadi tidak semua orang bisa memahami secara baik. Ini akan membutuhkan pelatihan khusus. Kemudian masalah yang muncul lainnya pada sistem formal ini adalah kesulitan dalam menspesifikasikan beberapa aspek ke dalam sistem. Jadi misalnya untuk menentukan user interface-nya seperti apa, kemudian menentukan bagaimana sistem itu akan berjalan, dan sebagainya. Ini akan sangat sulit dispesifikasikan. Nah, kemudian berikutnya adalah model proses pengembangan yang berbasis reuse atau penggunaan ulang dari sebuah komponen. Jadi sistem ini dibangun dari komponen-komponen yang sudah ada dengan fokus integrasi sistem. Jadi bagaimana sebuah perangkat lunak itu dikembangkan berdasarkan komponen-komponen yang sudah ada, yang kemarin-kemarin sudah dibangun. Jadi kita tinggal mengembangkan saja, tidak perlu membangun ulang. Sistem ini dibangun dari sistem yang sudah ada, jadi hanya sekedar mengembangkan saja. Proses ini dibangun berdasarkan pendekatan reusability-nya atau pakai ulangnya yang secara sistematis, di mana sistem ini diintegrasikan dari komponen-komponen yang telah tersedia. Nah, karena kita menggunakan sistem yang sudah ada, sehingga akan banyak mendatangkan keuntungan-keuntungan. Nah, salah satu keuntungannya apa? Yaitu model ini dapat mengurangi besarnya perangkat lunak yang akan dikembangkan. Serta otomatis ketika kita dapat mengurangi besarnya perangkat lunak yang akan dikembangkan, otomatis kita akan bisa memperkecil biayanya. Di sini akan mengakibatkan resiko-resiko yang akan terjadi pun akan semakin dapat diminimalisir. Ketika kita menggunakan komponen yang sudah ada, kita secara otomatis tidak perlu melakukan pengembangan perangkat lunak ini dari awal. Nah, dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perangkat lunak tersebut juga otomatis akan semakin cepat, sehingga kita akan lebih bisa mengefisiensikan waktu. Sehingga dapat disimbolkan ketika kita menggunakan model proses berbasis reuse, ini kita akan dapat meminimalisir biaya, kemudian resiko, dan yang terpenting adalah waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit, semakin cepat. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Nah, di pertemuan-pertemuan yang akan mendatang, kita akan mempelajari model proses pengembangan perangkat lunak ini lebih detail, dan juga bagaimana kita akan mengimplementasikan setiap tahap pada proses pengembangan perangkat lunak itu secara lebih dalam. Nah, sehingga pada pertemuan kali ini kita cukup sekian, dan kita akan ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih telah menonton videonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.